Jangan ragu untuk bertanya karena kami akan mengadakan sesi AMA, yaitu Ask Me Anything, dengan Aulia, mahasiswi dari Erika. Dan sebelum kita mulai, tolong matikan mikrofon. Dan untuk kamera, kalian bebas boleh nyalakan atau matikan. Dan jika ada pertanyaan, tolong menggunakan hand gesture atau mungkin bisa eh, tulis di chat. Dan saat AMA, kami akan menjawabkan pertanyaan kalian. Dan last but not least, please be respectful to one another. Oke, baik. Kami bisa mulai dengan rundown dulu. Oh, sorry, rundown dulu ya. Jadi kita mulai dengan introduction to Hanyang Erika. Jadi ada penjelasan tentang Hanyang University Erika dan juga bagaimana how's the life in Erika. Jadi kami sudah mewawancara beberapa mahasiswa-mahasiswi Indonesia di Erika dan dapat wawancara dari mereka, jawaban dari mereka. Dan setelah itu kami akan mengadakan AMA dengan saya dan Aulia, mahasiswi dari Erika. Dan jangan lupa, jangan lupa karena setelah AMA kami akan memberi perks and benefit untuk peserta. Jadi stay with us until the end. Okay, now maybe I can pass the mic to Erika. Baik, tunggu sebentar ya. Mereka lagi share screen dulu. Dan jika ada pertanyaan, tinggal tulis di komen atau di chatting. Dan saat AMA kami bisa menjawabkan. Oke, mereka sudah bersiap. Layarnya udah kelihatan ya. Ya, kami bisa lihat. Halo semuanya, nama saya Aurelia dan sekarang saya akan mulai memperkenalkan Hanyang Erika. Dari pertama-tama, hmm, Hanyang memiliki dua kampus, satu di Seoul dan satu di Ansan. Hanyang Erika itu yang terletak di Ansan, Gyeonggi-do. Tapi Ansan ini masih sangat aksesibel ya buat ke Seoul, karena naik transportasi itu hanya memakan waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Lalu, apa sih Erika itu? Erika adalah singkatan dari Education Research Industry Cluster at Ansan. Mereka memiliki tujuan untuk melatih para profesional berbakat untuk membantu masyarakat melalui kerjasama industri pendidikan dengan memanfaatkan infrastruktur akademi penelitian klaster industri di kampus Erika. Untuk US Asian University Ranking 2025, Hanyang menempati posisi ke-19 dan US World University Ranking di posisi 162. Hanyang Erika sendiri memiliki 9 fakultas dan 45 departemen. Di Fakultas Teknik ada jurusan arsitektur, teknik sipil dan lingkungan, teknik transportasi dan logistik, teknik elektronika, teknik kimia bahan baterai, teknik mesin, teknik industri dan manajemen, robotik, energi dan bioteknologi, teknik konvergensi kelautan, dan konvergensi smart construction yang hanya diperuntukkan untuk murid internasional dan jurusan ini berdurasi 3,5 tahun. Selanjutnya, kita juga memiliki Fakultas Konvergensi Software. Ada jurusan komputer, konvergensi TIK, kecerdasan buatan atau AI, ilmu data matematika. Lalu untuk jurusan bahasa komputer tersedia juga dalam jalur bahasa Inggris, tapi hanya diperuntukkan bagi mahasiswa pindahan di tahun ketiga. Lalu di Fakultas Konvergensi Modern ada teknik konvergensi semikonduktor dengan program studi semikonduktor dan material terbaru, dan semikonduktor dan tampilan.
Di konvergensi biofarmasi ada program studi kedokteran molekuler dan rekayasa bionano. Lalu di jurusan teknik intelijen dan konvergensi informasi pertanahanan ada program studi kuantum informasi intelijen. Lalu selanjutnya ada juga Fakultas Kebudayaan dan Perdagangan Global. Di Fakultas Kebudayaan dan Perdagangan Global ini ada kebudayaan dan perdagangan global dengan 6 modul. Ada agriculture, perdagangan global dan studi kawasan, industri hiburan pariwisata global, konten budaya media, AI untuk SDGs, dan bahasa dan budaya. Di Fakultas Kebudayaan dan Perdagangan Global ini baru dilakukan reorganisasi ya. Jadi 6 modul ini baru dan diperuntukkan untuk mahasiswa baru yang akan masuk di tahun 2025. Bahasa Korea, Mandarin, Jepang, Inggris, dan Prancis yang saat ini ada di bawah departemen ini hanya diperuntukkan bagi mahasiswa transfer. Mahasiswa baru yang baru akan masuk akan bisa masuk ke Fakultas Kebudayaan ini dan mengambil berbagai kelas di 6 modul ini yang tersedia ini. Lalu di Fakultas Komunikasi dan Budaya ada Periklanan dan Hubungan Masyarakat, Studi Media, Antropologi Budaya, dan Konten Budaya. Di fakultas selanjutnya ada bisnis dan ekonomi. Jurusan ekonomi dan administrasi bisnis ini tersedia dalam jalur bahasa Korea dan juga jalur bahasa Inggris. Selanjutnya ada fakultas desain dengan jurusan desain jewelry dan fashion, desain industri, desain komunikasi, dan desain media interaktif. Lalu di Fakultas Olahraga dan Seni, ini ada ilmu olahraga dengan program studi budaya olahraga dan pembinaan olahraga. Lalu ada seni tari dengan program studi tarian kontemporer dan tarian kreatif atau ethnic dance. Lalu ada juga musik kontemporer dengan program studi vokal, komposisi, bass, gitar, drum, piano, dan alat musik tiup. Terakhir ada juga Fakultas Farmasi, tapi ini departemen ini hanya diperuntukkan bagi mahasiswa prasajarna atau mahasiswa S2. Selanjutnya ada fasilitas dan layanan mahasiswa yang disediakan oleh Hanian Erika. Ini adalah fasilitas yang telah dibuat untuk mahasiswa Fakultas Teknik. Ada Smart Factory, SMLC, dan FAAS. Lalu di Erika juga memiliki beberapa perpustakaan. Yang paling utama ada perpustakaan Erika, dan di sana terdapat ruang informasi elektronik, ruang belajar kelompok, ruang serial, atau kafe buku. Lalu ada juga perpustakaan Hedon, ini tuh terletak di Gedung Teknik 1 dan 2. Lalu terdapat juga ruang belajar kelompok, dan juga ada ruang baca atau ruang komputer. Di perpustakaan ini tersedia lebih dari 1 juta buku, lalu ada jurnal elektronik dan basis data, ada juga layanan penelitian pendidikan DDS, pendidikan, ada juga layanan DDS dan layanan ILL. Lalu ada juga fasilitas asrama, yang asrama ini akan terjamin bagi para murid internasional ya. Jadi buat asrama ini, satu kamarnya akan digunakan oleh 2 orang. Lalu di asrama juga ada kafe, ada pusat kebugaran, ada salon, ada laundry, dan masih banyak fasilitas lain yang tersedia. Lalu di sekolah juga ada fasilitas kantin. Pertama di Student Welfare Building ini ada kantin mahasiswa, ada restoran cepat saji, ada food court, ada juga minimarket. Lalu di asrama mahasiswa dan Hanian Business Incubator juga ada kantin lagi. Di Hanian RK ini sendiri juga memiliki banyak ruang terbuka yang sangat nyaman untuk bisa nugas atau bisa santai-santai aja untuk mahasiswa ya. Kayak ini bisa ada dilihat di design department juga ada, di uh, kayak sports and art department juga ada, banyak tersebar luas di universitas kita ruang terbuka seperti ini. Hmm. Ini juga ada ruang-ruang kelas buat kelas PBL. Ada juga Global Lounge yang terletak di depan International Office. Lalu untuk biayanya akan seperti ini. Untuk detailnya bisa dilihat di guideline administrasi. Lalu untuk beasiswa, um, Hanyang itu memberikan banyak sekali beasiswa kepada murid-murid internasional. Yang pertama itu ada Hanyang International Scholarship Program atau HISP. Ini tuh dipilih di antara pelamar yang mendapatkan minimal IPK 8, mendapatkan nilai 80 di institusi sebelumnya. Sekali dapat ini tuh bakal terus buat selama 8 semester selama perkuliahan.
Ada juga Hanyang International Excellence Awards atau HIEA. Ini diberikan kepada mahasiswa yang mencapai kemajuan akademis yang signifikan. Ini tuh akan berdasarkan evaluasi dan harus didaftar setiap semesternya. Lalu ada juga Scholarship for Excellence in English Language Proficiency and Scholarship for Excellence in Korean Language Proficiency. Jumlah yang diberikan akan sesuai dengan level ujian bahasa yang didapatkan. Lalu ada juga beasiswa khusus pasca sarjana. Ya, itu ada hanya scholarship for engineering and science student. Ini mendapatkan pengurangan biaya 50% selama 4 semester. Lalu ada juga industrial convergence scholarship for international students. Ini hanya dengan masuk ke jurusan ini aja sudah dapat 30% selama 4 semester. Lalu ada juga Hanyan Alumni Scholarship. Ini tuh akan diberikan kepada mahasiswa yang mendaftar S2, tetapi sudah kepada mahasiswa yang lulus S1 di Hanyang University sendiri. Ada juga beasiswa untuk peningkatan bahasa Korea. Kalau kalian naik dari topik level 3 ke 4 akan dapat 700.000, 4 ke 5 500.000, dan 5 ke 6 500.000. Aplikasi ganda juga diperbolehkan. Lalu Hanyang Erika juga memberikan banyak dukungan tambahan seperti memberikan biaya pendaftaran topik dan memberikan kelas persiapan topik secara gratis. Ini ada beberapa foto dari lingkungan sekolah kita. Ini juga foto-foto pas kemarin festival sempat mengundang artis kayak ada Yena, Dasai, ada Espa, Nmix, Busoksun, B2B, masih banyak lagi. Ini untuk kontaknya. Sekian perkenalan dari Hanan Erika. Terima kasih. Sekarang kita akan memutarkan video interview dengan beberapa mahasiswa yang sedang menempuh studi mereka di Hanyang Erika ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Trianza Maulidia. Hai, halo semua, kenalin nama aku Abi. Halo, halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Trianza Maulidia. Hai, halo semua, kenalin nama aku Abi. Halo, nama aku Keja. Halo semuanya, nama aku Devi Sarita. Saya tahu dari website ISMA waktu mau daftar program student exchange-nya. Jadi program ini menyediakan banyak universitas, salah satunya di bagian Asia itu ada University Erika gitu. Aku tahu hanya fokus buat daftar GKS. Jadi kan jurusan aku strategic management marketing. Aku pengennya masuknya ke situ gitu, dan itu under business school. Jadi pas waktu aku cari best business schools in Korea, especially for graduate, salah satunya Hanyang termasuk gitu. Kalau nggak salah top 5. Aku tahu program beasiswa KOIKA sebenarnya, dan beasiswa KOIKA ini programnya ada di Hanyang Erika itu sendiri. Pertama karena jurusan yang saya tempuh di home university itu sesuai dengan apa yang ada di Hanyang Erika, dan kelihatannya di sini cukup bagus. Oke, jadi kita tahu sendiri kalau Hanyang University itu kan ada dua ya. Waktu aku daftarin juga itu karena aku emang skemanya vokasi, jadi bisa memilih di Hanyang Erika sendiri. Bisa bikin kalau di belakang ini
Erika itu adalah Engineering Research Industry Cluster at Ansan. Jadi fokusnya kami itu di industri, dan mana ini sejalan juga dengan visi aku juga, di mana di dunia industri juga ke depannya, dan sejalan juga dengan program studi aku di kampus university di home university aku sendiri di Indonesia. Kalau di Erika juga fokusnya juga ke teori juga, tapi ada research, test dan evaluationsnya juga gitu. Karena sesuai namanya, Erika kan stands for Education Research Industry Complex in Ansan. Jadi mereka juga ada prakteknya gitu, dan aku sih ngerasa aku lebih cocok di Erika karena menurutku pribadi kalau teori aja tuh nggak cukup gitu, aku butuh prakteknya juga dan butuh banyak researchnya seperti itu. Jadi aku pilih Erika deh. Jadi balik lagi ke program beasiswa aku tadi, dari beasiswa KOIKA dari pemerintah Korea itu ada program untuk digital innovation, itu bertempat di departemen di Applied AI, dan khususnya di Hanyang Erika ini. Lingkungan kampusnya sih di sini kayak memadai banget untuk kita bisa belajar fokus, terus kayak library bisa buka 24 jam, dan apa-apa mudah, ada shuttle bus, terus kafe di mana-mana, pokoknya bisa belajar dengan maksimal di sini. Yang pertama itu teman-teman sini banyak banget ya teman internasional lain, yang mana itu teman internasional itu bukan cuma dari negara-negara mainstream aja, jadi banyak banget negara-negara yang aku nggak pernah ketemu sebelumnya di Indonesia terlebih. Terus juga di sini pemandangannya sangat banyak nature ya, bisa dilihat apabila kalau misalnya autumn, apalagi juga spring itu sangat cantik banget. Di sepanjang jalan tuh banyak pohon, jadi sepanjang kita mau pergi ke kampus itu melihat pohon kuning itu sangat indah banget. Jadi nemu ya bro. Pertama, sekolahnya bagus, lingkungannya juga bagus, cakep gitu. Terus karena sekarang mau tinggal di dorm, aku seneng sih tinggal di dorm karena dorm itu di di dalam kampus, dan enak aja gitu kalau mau ke kelas atau misalnya ya ke gedung-gedung lain di kampus tuh gampang, tinggal jalan bisa. Terus selain itu ada shuttle busnya enak mampus jadi bisa kemana-mana dan gratis. Yang ketiga, aku suka di sini karena dia di Ansan, jadi maksudnya kalau dibandingin Seoul tuh agak lebih sepi, terus aku jadi bisa lebih fokus belajar aja gitu, seperti itu. Dan orang-orangnya juga nice di sini, terutama untuk yang OIA-nya, helpful dan friendly, seperti itu I think. Karena kalau flashback kehidupan aku di Jakarta sebelumnya, kan kayak banyak banget macet, padat gitu kan. Di sini aku suka alasannya karena jalanannya besar. Agak personal ya, jalanannya besar dan banyak frekuensi. Mungkin kalau misalnya ternyata program aku di kampus yang di Seoul, mungkin aku akan capek juga karena jalanannya kan berbukit-bukit ya. Jadi Banyak banget di sini tuh, di Erika tuh sering banget ngadain festival-festival. Kayak waktu itu pernah ada Falling Festival, ngundang Les Serafim sama And Flying. Itu berkesan banget, my first concert in live. And then ada Dormitory Festival juga, itu gratis, bagian makanan gratis. Terus ada Residential College Center yang bisa nge-provide anak internasional itu dan lokal tuh bisa engage satu sama lain. Itu sih paling berkesan, bisa ngerasain culture-nya orang Korea di sini dan kenalan sama banyak international student lainnya. Berkesan itu sih ini ya, merasakan culture yang baru lagi, yang dimana selain dapatin teman-teman internasional juga, aku juga dapat kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman lokal di sini, teman-teman Korea, gimana ternyata perbedaan culture berteman teman-teman internasional, teman-teman lokal di sini sangat berbeda. Itu yang aku rasakan saat ini. Dan juga pengalaman berkesan juga ini sih, merasakan pertama kali gimana itu autumn di negara orang lain gitu. Jadi pengalaman berkesan aku sih itu sih bisa dibilang dikatakan. Pengalaman yang paling berkesan adalah pas waktu festival Fall Festival Gaul Jukje, itu bulan apa ya, kayaknya 2 bulan lalu ya. lupa. Nah, terus pas waktu itu tuh itu pertama kalinya aku bisa ngelihat Les Serafim
live performance. Terus ada banyak booth juga, pokoknya seru. Terus selain itu pengalaman berkesan lainnya adalah kalau di Erika ini ada Hey Mentor program. Jadi tiap dua foreigners bakal di pairing sama satu Korean untuk language sama cultural exchange. Dan itu selama kalau nggak salah 12 minggu. Dan sejauh ini aku senang dan mentorku juga baik, friendly, cutie juga. I would say the best season itu adalah spring. Jadi ada di jalanan di kampus di Erika ini, di mana bunga sakura itu tumbuh di sepanjang jalan dan itu cantik banget, dan kayak I'm living on K-drama land gitu. Jadi aku suka. Jadi momen di musim semi kemarin aku suka banget sih. Semuanya kayak setiap hari aku suka. Ya sangat memfasilitasi dengan baik sih, karena Office of International Affairs-nya itu benar-benar yang terbuka banget sama international student dan selalu berusaha untuk membantu, kayak mulai dari ngurusin ART dan lain sebagainya, kita sangat dipermudah dan sangat dibantu. Bisa dikatakan dapat memfasilitasi dengan baik ya. Dimana di sini juga di program ini kan aku sebagai student representative juga, aku juga di sini sering berkomunikasi dengan International Office Affairs dan responnya pun juga cukup cepat. Teman-teman internasional juga ini dapat banyak kegiatan juga yang diberi baik dari mahasiswa lokal dan juga internasional. Juga kemarin kita ada trip juga sama bareng dengan International Office. Jadi bisa dikatakan sangat membantu sekali, apalagi kemarin kita ke Everland dan semoga kedepannya kita ada trip lainnya lagi. Yes, menurutku iya, karena sejauh ini OIA-nya Office of International Affairs-nya sangat baik, sangat helpful juga pada aku dan juga pada teman-teman foreignersku yang lain. Jadi kalau misalnya kita nanya ada kesulitan, kita nanya pakai bahasa Inggris, mereka juga sangat bisa menjelaskan dengan baik dengan bahasa Inggris. Terus selain itu buat foreigners, international students yang bisa buat kita international students tuh jadi lebih nyaman aja untuk tinggal dan juga belajar di sini. Terus last but not least juga ada juga extracurricular clubs yang juga fasilitasin foreigners untuk bisa exchange language sama culture sama orang-orang Korea atau Korean students di sini. Menurutku sangat mantap. Iya, karena program aku kebetulan program internasional dan koordinator program aku mencoba melakukan hal terbaik untuk memfasilitasi kami dalam hal akademis. Tapi mungkin karena aku sendiri tidak belajar bahasa Korea ya, mungkin banyak menerima informasi tentang event-event yang ada di kampus itu minim sekali. Jadi mungkin itu salah satu yang kekurangannya yang but it just kayak side story of this campus life aja sih. Overall aku suka gitu. Jujur ada banget sih, waktu awal datang ke sini itu baru tahu kalau ternyata banyak orang lokal Korea yang agak sulit juga ngomong bahasa Inggris, dan kebetulan saya juga sulit untuk bahasa Koreanya gitu. Jadi agak language barrier-nya tuh susah di situ, dan cara ngatasinnya seiring berjalannya waktu kebetulan ada kelas Korea juga, jadi udah bisa ngomong Korea sedikit-sedikit, jadi aman. Tadi sih untuk culture shock di sini tuh selain cuaca itu ya culture pertemanannya juga, apalagi kalau internasional sih bisa dikatakan nggak ada culture shock sama sekali karena mungkin hampir mirip kelas 11-12 dengan di Indonesia, tetapi pertemanan dengan mahasiswa lokal di sini itu sangat berbeda. Yang dimana aku sendiri itu punya teman Korea, tetapi walaupun mungkin keterbatasan language barrier, kita udah bersama kayak sebulan lebih, tapi mereka itu masih agak canggung kalau ketemu gitu. Jadi itu sih agak susah ya ketemu dan berkomunikasi dengan mahasiswa lokal di sini gitu. Itu culture shock yang aku rasain sampai sekarang sih. Sejauh ini belum ada yang benar-benar culture shock banget gitu, belum, karena sebelumnya udah pernah kesini juga. Cuman semenjak tinggal di sini, culture shock pertama adalah kita harus bisa memilah sampah dengan baik,
sampai sekarang saya masih struggling, cuman saya akan berusaha. Noreo kagesum nih ta. Terus yang kedua, culture shocknya menurutku harga barang-barang di sini beberapa kayak jauh lebih mahal dibanding di Indonesia. Of course, tapi kayak tetap culture shock karena kayak mahal banget gitu. Cuman ada beberapa juga barang yang kayak khususnya beberapa brand gitu sih, kayak branded stuff gitu. Ini bukan maksudnya bukan yang high end gitu ya, tapi kayak misalnya kayak Uniqlo, Zara, kayak gitu-gitu tuh justru lebih murah di sini gitu. Cuman kalau kayak daily expenses mungkin kayak buah, sayur atau makanan gitu lebih mahal dibanding pas waktu aku di Bali atau di Jakarta. Itu sih dua kali. Mungkin balik lagi sebagai muslim itu pertamanya agak susah mencari makanan halal dan harus belajar lagi kayak biar bisa survive di sini. Misalnya untuk beli snack aja itu harus tahu komposisinya apa, harus dibaca satu-satu ingredientsnya. Selain itu mungkin tentang tempat sampah ya, kayak jarang banget ditemui tempat sampah tapi bersih gitu, jadi kayak aneh tapi oke, gitu. Itu salah satu culture shock yang lain. Nah, tentu saja sangat merekomendasikan ya kalau kalian punya waktu, punya rezeki dan punya opportunity harus kesini untuk ngerasain sistem belajar di sini yang nggak terlalu banyak peraturan yang strict gitu. Kayak kita bisa bebas pakai baju apa aja, terus kita bisa beropini apa aja, dan fasilitas belajar di sini tuh benar-benar mendukung. Jadi harus banget kesini kalau ada kesempatan. Untuk merekomendasikan sangat tentu saja iya, karena alasannya tuh di sini selain kalau di sekitaran kampus itu makanannya itu enak-enak dan juga relatively murah juga, apalagi di sekitaran kampus juga. Terus untuk teman-teman internasional juga di sini sangat beragam, kan bisa ketemu berbagai macam teman-teman internasional dari berbagai daerah juga, dan juga yang pastinya itu apa ya, kalau misalnya kalian di sini itu sama sekali mungkin nggak merasa asing, karena apalagi kita di Ansan itu banyak banget culture yang berada di Korea ini. Jadi kalau misalnya kalian datang di sini itu seperti kayak nggak terlalu asing banget dari negara kalian, dari negara asal kalian. Yes, 100% recommended. Walaupun saya baru 3 bulan di sini, tapi sejauh ini pengalaman tinggal dan belajar di sini baik. Lingkungannya juga oke, staffnya juga oke, studentsnya juga Korean students or international or Indonesian studentsnya juga sangat-sangat baik, ramah. Jadi sejauh ini pengalamanku sih masih oke, senang. Dan kalau kalian, terlebih lagi aku sangat merekomendasikan ke kalian yang emang mau belajar dan fokus di kayak research atau engineering, atau yang pengen kayak dapetin bukan hanya teorinya tapi juga praktiknya, bisa datang ke Hanyang Erika untuk belajar, karena sangat-sangat cocok buat kalian. Mantap, ditunggu gengs. I would say yes. Mungkin kalau misalnya teman-teman suka sama kehidupan kampus yang agak tenang gitu ya, bisa datang ke Hanyang Erika sih. Maksudnya dapat nama prestigious dari Hanyang, tapi kayak bukan di Seoul. Mungkin kayak if you have like a serene life kayak gitu, you love kampus di sini. Oke, baik. Terima kasih banyak Aulia atas penjelasannya dan juga wawancaranya. Oke, baik. Kita bisa berlanjut dengan, bentar ya, dengan AMA. Oke, sebentar. Yap. Sampai sekarang kita sudah mendapat banyak pertanyaan dari peserta hari ini. Dan sebelum itu, seperti kalian sudah dengar dari Aulia dan juga mahasiswa-mahasiswi di Erika, ada banyak alasan kenapa kalian harus belajar di Erika. Mungkin ada yang bilang lingkungannya bagus, pemandangannya bagus, Office of International Affairs, staffnya sangat ramah,
dan juga Erika termasuk salah satu kuliah terbaik di Korea juga dan banyak lagi. Dan juga I believe ini sangat langka untuk dapat kesempatan seperti ini untuk bertanya langsung ke mahasiswa-mahasiswi dan dapat informasi langsung dari mahasiswa-mahasiswi Indo di kuliah di Korea. Oke, Aulia mungkin kita bisa mulai dengan beberapa pertanyaan dulu. Dan jika ada pertanyaan dan susah dimenjawabkan, tolong kasih tahu. Dan juga saya juga sendiri alumni dari Hanyang juga. Jadi kalau ada pertanyaan yang saya bisa menjawabkan, saya akan menjawabkan. Oke, oke. Kita sudah mendapat hampir 50 ya. Mungkin kita bisa mulai dengan kebanyakan tentang beasiswa. Oke. Mungkin untuk Aulia sendiri bisa memperjelaskan tentang program yang Aulia sedang mengambil dan mungkin kalau Aulia sudah mendapat beasiswa mungkin bisa memperjelaskan tentang itu. Iya, jadi sekarang saya lagi S1 di jurusan Jewelry and Fashion Design. Untuk beasiswa sendiri awalnya nggak dapet, tapi habis itu aku ambil sertifikat TOEFIC dan liatin itu juga, terus aku lagi dapet yang HIEA, terus aku udah dapet beberapa semester, dan karena aku juga punya sertifikat TOEFIC, aku juga dapet dari yang beasiswa itu. Ya, begitu sih beasiswaku. Baik, mantap. Oke. Terus ada yang tanya, Andina, apakah bisa melanjutkan S2 farmasi di Hanyang melalui beasiswa jika S1-nya tidak di Hanyang? Ini tidak bermasalah, walaupun S1-nya di luar Hanyang. Dan untuk beasiswa, kalau tidak salah untuk farmasi, beasiswanya tidak jarang. Jadi kadang-kadang mereka ada, tapi tidak jarang. Oke, baik. Mungkin ini bisa dijawabkan oleh Aulia. Apakah di Erika juga ada klub untuk para mahasiswa? Iya, ada banyak banget. Aku sendiri pernah ikut dua. Satu Hmm. itu pernah ikut band, satu lagi kayak klub pertukaran bahasa gitu. Tapi selain itu tuh dia ada banyak kayak ada basket, terus volley juga ada, lari juga ada. Banyak kayak variatif banget lah. Kalian mau apa? Kemungkinan besar ada gitu. Baik. Apakah itu campuran antara international student dan mahasiswa Korea? Iya, tapi jujur aja, Mhm. kebanyakan mahasiswa Korea. Dan kayak kalau misalnya nggak terlalu bisa bahasa Korea, mungkin akan agak susah ya. Kayak temenku, ada sih dia nggak bisa bahasa Korea. Masuk Hmm. bisa, cuman Hmm. ya mungkin buat communicate-nya agak butuh effort lebih gitu. Baik. Terima kasih. Oke. Mungkin apakah jurusan desain di Erika menggunakan bahasa Korea saja atau bahasa Inggris? Atau mungkin Aulia bisa kalau tahu jurusan apa saja yang mereka bisa mengikut tanpa pengetahuan bahasa Korea atau mungkin English track? Yang English track, English yang 두 개만 그리고 untuk yang bahasa Inggris itu cuma ada di ekonomi dan bisnis administrasi, sama di jurusan komputer buat anak mahasiswa transfer di tahun ketiga ya. Kalau yang lain itu Korean track semuanya. Korean track. Jadi walaupun ambil jurusan English track untuk sehari-harian ya kalian harus belajar bahasa Korea juga sih. Sama untuk Aulia juga. Baik. Oke, mungkin Aulia juga mungkin kalau bisa bisa langsung pilih pertanyaannya dari chat. Iya. Oke, Oke, ada pertanyaan dari Rizka. Saya berniat untuk melanjutkan S2 di Hanyang Erika. Apakah saya bisa mengambil program studi S2 yang berbeda dari program studi S1? Lalu bahasa Korea saya masih sangat terbatas. Apakah saya harus mengambil sekolah atau kursus bahasa Korea dahulu selama 1 tahun? Jika iya, apakah di Hanya Erika tersedia kelas khusus untuk sekolah bahasa Korea? Oh, ini pertanyaannya ada 3 ya. Jadi, biasa kalau untuk S2 harus ada apa ya? Harus related to S1, apalagi kalau di engineering atau designing. Dan untuk bahasa Korea terbatas dalam 1 tahun. Rata-rata dalam 1 tahun bisa dapat topik level 3 atau 4 sih. Jadi mungkin 1 tahun cukup untuk mendapat topik dan ambil S2 di Erika. Dan kalau dibanding S1 dan S2, jujur saja lebih
eh, lebih gampang untuk S2 karena topiknya tidak serius kalau dibanding S1. Itu mungkin bisa salah satu informasi yang saya bisa memberikan. Mungkin Aulia sudah pilih pertanyaan? Ya untuk menambahkan yang tadi, untuk pasca sarjana katanya hanya kalau di jurusan teknik itu kebanyakan bahasa Inggris, tapi yang jurusan lain tuh bahasa Korea ya. Baik, baik, terima kasih. Pertanyaannya boleh kakak aja yang milih kak, ntar saya yang jawab boleh. Baik, baik. Kebanyakan mengenai beasiswa ya. Oh, ini mungkin. Ini ada pertanyaan dari Haji Ja. Apakah di Hanyang EDK ini bisa lintas jurusan? Dikarenakan di pasca sarjana Hanyang EDK ini tidak ada jurusan yang sesuai dengan S1 saya. Sebentar ya. Kalau untuk ini harus nanya langsung ke profesor yang bakal Hmm, kamu ketemu itu. Kamu bilang dulu, terus kalau misalnya diokein ya bisa. baik, baik, baik. Dan juga, apakah lulusan S1 dapat mendaftar kembali ke program S1 di jurusan yang berbeda di Hanyang University? Ini jadi berarti setelah lulus S1 di Indo, kembali ke Erika untuk ambil S1 lagi ya. Ini tidak terbatas dan juga bisa mengaju untuk program S1. Untuk pertanyaan lain, oh, apakah di Hanyang University Erika terdapat program kelas karyawan untuk mahasiswa yang berkuliah sambil bekerja? Oh, mungkin Aulia bisa menjawabkan, mungkin bisa menjawab mengenai Alba juga untuk yang kerja. Program kelas karyawan. Kayak nggak pernah dengar ya. Aku paling pernahnya kayak teman-temanku ya sambil kuliah, mereka sambil part time. Ada yang Hmm, kayak part time di international office atau kayak di restoran-restoran itu ada. hmm. Tapi program kelas karyawan untuk mahasiswa yang berkuliah sendiri. Nggak pernah dengar ya. Saya juga nggak pernah dengar. Tapi biasa mungkin bisa part-time job. Iya, part time bisa kayak maksimal 20 jam kalau nggak salah seminggu. Hmm, Ya, bisa. baik. Oke, ada yang tanya mengenai GKS. Oke, mungkin ada teman Aulian yang dapat beasiswa GKS nggak? Iya, Ada yang dapat? Mereka iya. ambil jurusan apa saja, boleh tahu? Sorry, boleh diulang pertanyaannya? Jadi kalau ada teman Aulian yang mendapat GKS, mereka biasa ambil jurusan apa gitu? Oh, agak nggak inget ya Kak, maaf nih. Tadi ada Nggak satu apa-apa. di video itu Hmm? dia mulai jurusan kayak bisnis gitu tahun depan itu ada. Terus kayaknya seingatku kalau KGSP itu banyak yang anak-anak teknik tuh kayaknya lumayan banyak deh. Hmm, baik-baik. Jadi GKS ada ya, GKS ada. Iya, ada. Oke. Kalau ingin mengambil di Hanyang, ini wajib sekolah bahasa Korea terlebih dahulu. Dan kalau ingin daftar juga, tapi tidak pernah ada sertifikat akademik atau non-akademik itu tetap bisa juga nggak? Ini ada yang tanya mengenai kelas bahasa Korea. Apakah wajib harus ambil kelas bahasa Korea terlebih dahulu sebelum S1 atau ada opsi lain? Eh, Kalau jurusannya bahasa Korea ya tentu saja harus bisa kelas bahasa Korea dulu. Kayak Hmm. kalian bisa sebelum masuk kuliah di sini tuh juga kan yang Erika sendiri ada sekolah bahasa ya. Jadi mungkin bisa juga dari sana. Temen-temenku biasa sih yang kuliah di sini semuanya yang bisa bahasa Korea kecuali kayak misalnya ngambil jurusan bisnis administrasi atau ekonomi jurusan bahasa Inggris itu. Setelah itu semuanya pas masuk tuh pas pendaftaran juga harus ada kayak sertifikat bahasa Korea gitu soalnya. Baik, baik, terima kasih. Dan juga, apakah tes kemampuan bahasa Korea sangat dibutuhkan untuk mendaftar beasiswa di Hanyang Erika? Itu kalau buat saya punya yang HIEA itu Hmm? salah satu
syaratnya itu dilihat dari sertifikat bahasa Korea ya. Tapi ada juga temanku yang HISP itu yang dia dapat pas awal pendaftaran. Hmm? Dia tuh di jurusan bisnis administrasi English track, tapi dia Hmm? juga bisa dapat tanpa sertifikat bahasa Korea. Hmm, Jadi kayak baik, lebih ke tergantung beasiswa apa dan jurusannya deh. baik. Dan pertanyaan lain, apakah beasiswa jenjang? Kebanyakan beasiswa ya. Tapi saya berasal dari jurusan yang tidak ini. Oke, mungkin ada eh, saranan dari Aulia untuk jurusan yang mungkin disukai oleh para pelajar atau mahasiswa dari Indonesia atau yang sering diambil oleh pelajar dan mahasiswa di Indonesia ada apa aja untuk jurusan? Jurusan Hmm. kayaknya kayak seputaran engineering gak sih kalau di sini ya? Kalau eh, aku kurang tahu jelasnya, tapi sekitaran temenku tuh banyak yang kayak engineering atau desain tuh juga ada beberapa. Hmm. Kayak yang IT gitu lumayan banyak juga. Ya seputaran situ sih kayak yang banyak. Baik, baik. Oh ya, untuk menambahkan tadi yang sertifikat bahasa Korea, Hmm. kalau yang HISP itu dia dilihat dari semua file yang dikumpulkan pas daftar ya. Jadi Hmm. kayak kalau misalnya ambil kelas yang Korean track kan pasti harus butuh sertifikat bahasa Korea juga kan. Jadi ya bisa dibilang itu penting, wajib ada untuk dapat beasiswa juga. Siap, jadi wajib ada ya. Iya. Baik. Sampai apakah ada beasiswa 100% untuk undergraduate? Jika ada, apakah anak gap year bisa apply dan apa saja requirement? Ini mungkin saya bisa memberikan informasi setelah ini. Jangan lupa untuk isi formulir untuk pertanyaan seperti ini. Nanti kami akan kirim apa informasi dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Fasilitas. Empat, untuk jurusan IT, apakah ada di Universitas Hanyang Erika? Jika ada, apa syarat untuk mendapatkan beasiswa? Ini kebanyakan beasiswa ya, beasiswa. Beasiswa GKS. Saya berasal dari sekolah berbasis vokasi pada bidang analisis kimia dan saya berencana untuk ambil S1 di Hanyang. Dalam artian saya lintas jurusan, Kak. Apakah bisa? Jadi apakah bisa eh, proceed untuk S1 dari SMK? Kebanyakan dari SMA ya. Mungkin ada teman Aulian yang lulusan dari SMK dan sedang berkuliah di Korea. Oh, kayaknya bentar. SM Hmm. ini tujuh ini. SM kayaknya ada deh. Ada? SM, Oke. oh, SMK bentar ya. SMK kalau di bahasa Korea ini sama aja kan Kak, Golden Heart juga ya. SMK 상업고등학교? 상고? Eh, 근데 입학할 수 있는 bisa masuk Kak. Oh, oke, baik, baik, bisa ya, SMK juga bisa, oke. Saat ini saya punya. Oke, apakah ada persyaratan atau kualifikasi yang direkomendasikan untuk pelamar program bisnis administrasi pasca sarjana? Saat ini saya punya sertifikat topik level 2 dan berencana untuk mengejar topik level 4. Kalau tidak salah minimum requirement itu topik level 4 ya. Jadi kalau topik level 2 belum bisa mengajukan, lebih baik mengejar topik level 4 dulu dan coba mengaju untuk bisnis administrasi. Oke, terkait biaya. Oke. Oh, ini mungkin bisa dijawabkan langsung oleh Aulia. Terima kasih atas persentuhannya. Saya memiliki pertanyaan terkait biaya. Untuk biaya hidup di Hanyang Erika, rata-rata berapa ya? Lalu untuk riset, apakah biaya riset sudah termasuk tuition fee?
semester atau beda lagi? Mungkin bisa menjawab tentang biaya hidup di Hanyang Erika. Biaya hidup. Hmm. Hmm, ini sangat variatif ya, tergantung hidupnya yang ya kayak secukupnya atau yang mau foya-foya kan sangat beda. Tapi Hmm. kalau biasa sekali makan, aku pakai patokan sekali makan deh ya. Hmm. Kalau misalnya kantin sekolah tuh sekitar 4.000, itu Hmm. berarti kurs Indo kayaknya sekitar 12 ribuan ya, berarti kurang lebih kayak ya 50 ribuan, 60 ribuan kurang lebih sekali makan di kantin sekolah. Hmm. Kalau misalnya keluar ke depan sekolah itu eh, pukul rata 10 ribu kurang lebih lah ya, sekitar 100 ribu, 120 ribuan jadi kalau misalnya makan di luar. Kalau Hmm. misalnya buat eh, misalnya buat refreshing ya, misalnya butuh nih kayak karaoke 5 ribu sejam Hmm. gitu, atau misalnya mau patokan harga apa lagi nih. Tapi biasanya kan kebanyakan buat makan ya, makan sih sekitaran 4 ribu kantin sekolah, kalau keluar 10 ribu, kalau misalnya ke Seoul lagi mana atau apa ya nyampe 20 ribu gitu lah, dua puluh Kalau ribu perumahan gimana? Soalnya ada yang tanya juga biaya dormitory seperti itu. Dormitory aku, kalau dormitory itu aku bayar langsung 6 bulan, Hmm. itu di angka kalau nggak salah 1,8 juta won ya, itu Hmm. berarti sekitaran berapa ya, 20-an, 20-an. 20-an juta kurang lebih ya. Kalau misalnya tinggal di luar itu biasanya per bulan teman-temanku kayaknya aku pernah dengar sekitaran kayak ada yang 300, 400, 500-an tuh kayaknya ada. Hmm. Itu di luar biaya kayak air, listrik, gitu-gitu. Dan Hmm. bisa kalau tinggal di luar tuh harus bayar deposit yang kayak lumayan gede. Tapi deposit ini tuh ntar kalian bisa dapat balik pas kalian pindah. Deposit temenku biasanya kayak sekitaran 5 juta won di tauku ya. Ya betul sekitar segitu. Bojonggem ya deposit. Iya, jadi sekitaran segitu. Baik. Jadi untuk kayak teman-teman Aulian yang international student kebanyakan di dormitory atau di cari perumahan sendiri? Temen-temen kebanyakan tinggal di luar sih. Oh di Pada luar ya. cari luar rumah sendiri. Terus tadi Dan aku lihat pertanyaan hmm, apakah di Hanyang ini bisa menerima disabilitas ya? hmm, Aman, nggak ada nggak ada kayak kamu disabilitas kamu nggak boleh masuk tuh nggak ada ya, semua bisa masuk kok, aman. aman. Ya, Hmm. Psikologi jurusan food science. Terus banyak pertanyaan terkait jurusan-jurusannya. Apakah ada jurusan ini, ada jurusan itu. Kebanyakan rata-rata semua kuliah di Korea jurusannya nggak beda jauh ya, nggak beda jauh. Nggak beda jauh. Karena pertanyaannya udah banyak dijawabkan, oke. Eh, ada yang tanya yang harga biaya dormitory barusan Aulia sudah menjawabkan. Untuk psikologi juga ada. Oke, kalau mahasiswa ongoing S1 mau exchange bisa nggak ya? Ada banyak program exchange juga kan untuk S1. iya banyak. Ya banyak juga untuk S1 untuk seluruh dunia bisa dan di Indonesia pun ada. Bisa bisa exchange ke Indonesia. Oke. Baik, mungkin untuk pertanyaan mungkin kita bisa berhenti di sini dulu dan kalau ada pertanyaan lagi dan ingin pendapat informasi mengenal IGKS, LPDP atau beasiswa atau tentang apa kurikulum di Erika, jangan lupa untuk isi formulir yang di chat ini dan kita akan mengirim email atau WhatsApp melalui nomor atau email alamat email yang tuliskan di formulir ini. Oke, baik. Sebelum kita selesai, kami akan memperjelaskan tentang benefits dan price untuk kalian yang sudah stay with us sampai sekarang. Oke, pertamanya eh, yang untuk semua yang mengisi formulir, kami akan mengirim via WhatsApp dan email Certificate of Attendance. Dan kedua, kami juga akan mengirim link untuk free Korean level test. Dan melalui ini kalian bisa tahu level bahasa Korea kalian.
Dan ketiga, kalian juga bisa mendaftar untuk konsultasi gratis dengan sarang tim. Jadi kami bisa memberi informasi tentang dokumen atau informasi yang kalian memerlukan untuk GKS atau beasiswa dan segala macam. Dan juga khususnya untuk pengajuan di Erika pun kami bisa dibantu melalui konsultasi. Dan kami akan memilih 10 peserta dari hari ini dan memberi voucher 1 bulan gratis untuk sarang top. Oke, sebentar ya. Dan untuk pemenang kami akan membuat post dan taruh di di Instagram kami. Jadi jangan lupa untuk cek Instagram kami eh, untuk raffle winners. Oke. Ada checklist dan kami masih ada 3 webinar lagi di bulan Desember. Untuk minggu depan kami ada session untuk Erika juga dalam bahasa Inggris dan minggu kemudiannya dan kami akan mengadakan webinar session dengan Soul Tech. Oke, jadi jangan lupa untuk follow Instagram kami untuk mendapat informasinya. Dan terakhirnya, tolong menyalakan kamera dan karena kami akan foto bareng dulu. Jadi sebentar ya, I'll stop sharing my screen first so we can take a picture together. Oke, oke. Mari, mari kita foto bareng dulu. One, two, three. Oke, satu kali lagi. Three, two, one. Oke. Jadi sebelum kita selesaikan, oke. Jadi untuk attendance form tinggal scan QR ini dan kalau ada pertanyaan bisa langsung bertanya ke eh, staff-staff di Erika atau kami di Instagram dan juga di WhatsApp. Jadi terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini dan seperti tadi saya sudah memberitahu kami akan mengadakan 3 webinar lagi bulan depan. Jadi jangan lupa untuk mendapat informasi di Instagram kami. Oke. Thank you very much for your participation today. We can end our webinar here. Okay, bye-bye. Bye everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. 감사합니다. Gozaimasu. 감사합니다. 감사합니다. 고마워. 감사합니다. 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 감사합니다, 아. 여러분. 감사합니다. 네, 이제 마무리하면 될 것 같습니다. 오늘 거의 한 280명, 290명까지 들어왔던 것 같습니다. 그리고 많이 들어오셨고, 네. 수고 많으셨습니다. 아울리아 terima kasih banyak. 선생님 감사합니다. 해령 대리님 감사합니다. Mahasiswa. 퀴퀴퀴. 이제 저희 3번 남았습니다. 3번 남았네요. 수고하셨습니다. 다음 주에 리뷰 한번 하시죠. 네. 네, 수고하셨습니다. 바이바이.